Oke, kita mulai dari bab satu yaitu pendahuluan. Di poin pertama kita akan membahas profil perusahaan. Oke, Tokopedia itu adalah salah satu platform jual beli online terbesar di Indonesia. Dari awal kemunculannya, Tokopedia udah nunjukin pertumbuhan yang cepat banget. Model bisnis yang dipakai itu yaitu marketplace dan mall online. Jadi siapapun mulai dari individu biasa, toko kecil sampai brand gede bisa bikin toko online dan mengelola semuanya dengan mudah. Menariknya, sejak Tokopedia pertama kali diluncurkan sampai akhir 2015, semua layanan dasarnya bisa dipakai secara gratis. Tokopedia juga punya program khusus buat bantu pelaku UMKM dan usaha perorangan supaya mereka bisa berkembang dan jualan secara online. Jadi apa ya, nggak cuma jualan aja gitu, tapi juga bantu banyak orang naik kelas lewat jualan online ini melalui teknologi. Lalu kita bahas sejarahnya. Kalau ngomongin sejarah, Tokopedia ini diluncurkan pada 17 Agustus 2009, tepatnya hari kemerdekaan Indonesia. Pas banget kan? Tapi sebenarnya PT Tokopedia ini udah berdiri sejak 6 Februari 2009 dan didirikan sama dua orang, yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition. Awalnya mereka tuh dapat modal awal dari PT Indonesia. Setelah itu banyak investor luar negeri tuh yang mulai tertarik masuk kayak S Ventures di tahun 2010, lalu Cyber Agent Ventures 2011, lalu ada Net Price pada 2012 dan SoftBank Ventures Korea di 2013. Puncaknya di Oktober di Oktober 2014, Tokopedia jadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang dapat investasi gede banget, sekitar 100 juta dolar, atau kalau dirupiahin itu sekitar 1,2 triliun. Investasi ini datang dari Sequela Capital dan SoftBank Internet and Media INC. Keren banget kan? Lalu Tokopedia itu bukan cuma tempat buat belanja atau jualan online saja, tapi lebih dari itu. Mereka pengen ngebantu siapapun, baik individu maupun pemilik usaha, supaya bisa punya dan ngelola bisnis online secara mudah dan gratis. Selain itu juga Tokopedia juga ngasih pengalaman belanja yang nyaman dan aman buat semua pengguna, dan yang paling keren mereka punya filosofi yang benar-benar ngena banget. Marketplace itu model bisnis paling indah di dunia, karena kesuksesan kita cuma bisa diraih kalau kita bikin orang lain sukses juga. Anjas kelasnya itu. Jadi Tokopedia itu sukses bukan karena berdiri sendiri, tapi karena mereka bantu banyak orang buat tumbuh bareng-bareng dan apa ya, membantu banget lah buat orang-orang yang punya toko kecil, usaha sendiri gitu-gitu deh. Oke, next akan dibacakan teman saya. Baik, di sini eh, saya akan melanjutkan untuk menerangkan visi misi. Di sini dengan saya Ahmad Saifuddin dengan NIM B.111.23.64. Di sini saya akan menjelaskan misi-misi dari Tokopedia tersebut. Nah, misi Tokopedia itu yang pertama, menjadi platform yang memungkinkan siapa saja, di mana saja untuk memulai bisnis online. Yang kedua, membangun ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan masyarakat. Yang keempat, mendorong transformasi digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima, menjadi pelopor dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik melalui teknologi internet. Dan ada juga misi TikTok juga, yaitu mendukung pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia serta memberdayakan pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar nasional maupun global. Ada yang kedelapan, menghilangkan hambatan dalam memulai dan mengembangkan bisnis secara online. Selanjutnya, menyediakan teknologi dan layanan yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Serta yang terakhir, menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam mengakses ekonomi digital. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Saifuddin. Lanjut kita akan membahas tentang logo Tokopedia ini. Logo logo Tokopedia ini memiliki desain yang
sangat khas dan mudah dikenalin. Logo ini berbentuk shopping bag dengan wajah burung hantu di dalamnya, serta didominasi dengan warna hijau. Untuk wajah burung ini menggambarkan kebebasan dan kelincahan, selaras dengan visi misi Tokopedia untuk bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia hingga mancanegara. Burung ini juga melambangkan kemampuan Tokopedia untuk bergerak bebas dan secara dinamis sesuai dengan dunia digital yang terus berkembang. Dan untuk tas belanja ini atau shopping bag ya menjadi simbol dari aktivitas utama Tokopedia, yaitu sebagai platform belanja online yang modern dan praktis. Lalu berikutnya yaitu warna hijau. Dalam logo ini tuh sangat didominasi warna hijau, yaitu yang menggambarkan alam, ketenangan, dan pertumbuhan, sekaligus harapan agar Tokopedia memiliki usia yang panjang dan berdampak sangat luas, layaknya seperti alam yang tumbuh terus. Dan Tokopedia ini akan terus berkembang hingga nanti. Oke, lanjut. Organisasi peserta tugasnya yaitu seperti gambarannya. Yang pertama ada jabatan direktur utama atau direktur. Direktur bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan administrasi, kepegawaian, kesekretariatan, pengadaan, serta pengembangan sumber pendapatan dan kekayaan, menjalankan tugas dari direktur utama, dan bertanggung jawab ke depannya, serta memimpin komite eksekutif dan rapat. Indikator keberhasilan yaitu terpenuhinya kebutuhan kerjasama antara perusahaan. Seluruh tugas dan wewenang dijalankan dengan baik, serta tanggung jawab dijalankan sesuai standar etika dan hukum. Yang kedua, Chief of Staff, yaitu memberikan keputusan terkait marketing, promo, kampanye, serta mengolah staf marketing. Terus selanjutnya, indikator keberhasilan Chief of Staff yaitu keputusan marketing dijalankan tepat sasaran, pengelolaan tim marketing berjalan secara efisien. Yang ketiga, Chief of Finance, tujuan mengontrol anggaran dan alur keuangan serta menyusun evaluasi dan laporan untuk investor. Adapun laporan keuangan harus secara rapi, alur keuangan berjalan secara efisien dan transparan. Yang keempat, Chief of HR, yang bertujuan merekrut personal sesuai keahlian, menyusun kebijakan HR, melatih, monitor, dan menyelesaikan masalah karyawan. Untuk administrasinya yaitu seluruh tugas yang terpenuhi, target yang bisa dicapai, hubungan karyawan berjalan baik. Yang kelima, marketing digital atau marketing, yaitu bertujuan untuk optimisasi Tokopedia di mesin pencari dan media sosial, dan riset keyword dan tren online. Untuk indikator keberhasilannya yaitu peningkatan traffic dari mesin pencari dan media sosial, serta strategi bisa berbasis riset dengan efektif. Yang keenam ada konten kreator yang bertujuan untuk membuat dan mengelola konten media sosial secara online dan website, dan koordinasi seluruh konten digital. Lalu untuk indikator keberhasilannya yaitu seluruh tugas dilaksanakan serta strategi tercapai. Yang ketujuh yaitu desain. Desain ini memiliki suatu tujuan yaitu mendesain banner, mendesain website, mendesain materi iklan. Untuk indikator keberhasilan desain selesai tepat pada waktunya dan sesuai kebutuhan serta target tim yang mendesain itu tercapai. Yang kedelapan, IT. Tim IT itu bertujuan untuk implementasi dan maintenance. Yang bertujuan untuk pemeliharaan server, misal ada masalah pada IT, peran dari jabatan yang akan melakukan. Adapun keberhasilannya yaitu website dan fitur bisa stabil dan tidak ada volume, tidak ada data yang signifikan. Yang terakhir yang harus dilihat yaitu quality control. Yang pertama, quality control itu sangat bertujuan untuk memastikan fitur
agar tidak terjadi error, agar tidak terjadi masalah. Dan quality control itu harus memastikan semuanya itu harus sesuai rencana. Nah, satuan keberhasilannya yaitu tidak ditemukan bug pada fitur saat rilis. Jadi saat aplikasi Tokopedia dijalankan itu tidak akan mengalami bug atau fiturnya, serta user experience tetap terjaga. Itulah yang saya terangkan untuk teori akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalivia Monika Aditya dengan NIM G111230052. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu teori-teori yang kami gunakan pada audit manajemen layanan TI pada perusahaan Tokopedia. Jadi, di sini kami mengambil teori dari COVID 2019 dan berfokus pada Framework and Introduction and Methodology. Jadi yang pertama ada Enterprise Goals atau EG. Jadi Enterprise Goals itu adalah suatu tujuan dari perusahaan atau strategi perusahaan atau organisasi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai atau untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan COVID 2019 juga menyusun daftar Enterprise Goals sebagai acuan bagaimana sistem tata kelola dan manajemen TI harus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam studi ini juga, teman-teman, kita bisa mengidentifikasi kasus dari pemanfaatan enterprise goals itu bisa diidentifikasi dari visi misi perusahaan Tokopedia. Dan kemudian kita memetakannya ke dalam daftar enterprise goals atau EG COVID 2019. Dan nantinya hasilnya itu akan diselaraskan atau harus mencakup 4 perspektif dari balance scorecard, yaitu yang pertama ada finansial, yang kedua ada customer, yang ketiga ada internal business proses, yang keempat ada learning and growth. Terus yang selanjutnya itu teori yang kedua itu ada alignment goals atau AP. Alignment goals adalah sasaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI, sumber daya TI, dan kapabilitas teknologi selaras dengan strategi dan kebutuhan bisnis. Mereka menjembatani antara enterprise goals dan tujuan TI. Yang ketiga, itu ada Governance and Management Objective atau GMO. Governance and Management Objective adalah kumpulan proses dan praktik terbaik yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai keselarasan antara TI dan tujuan bisnis, serta untuk memastikan kontrol internal dan akuntabilitas. Yang teori yang keempat ada Design Factor Toolkit. Desain Factor Toolkit adalah alat bantu dalam COVID 2019 untuk menyesuaikan sistem tata kelola dan manajemen TI agar sesuai dengan kondisi unit dan kebutuhan spesifik organisasi. Yang kelima, ada identifikasi kontrol objektif. Kontrol objektif adalah pernyataan mengenai kontrol atau mekanisme yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses TI menghasilkan output yang efektif, efisien, dan sesuai standar. Yang keenam, analisis aktivitas capability level. COVID 2019 menggunakan model capability level untuk mengukur kemampuan dan kematangan atau maturity dari setiap proses tata kelola manajemen TI. 6 poin tersebut adalah teori-teori yang terdapat pada audit COVID 2019 yang nantinya akan digunakan dan akan difungsikan untuk mengidentifikasi apa saja sih yang ada di perusahaan Tokopedia. Jadi langsung saja kita lanjut ke identifikasi enterprise goals. Identifikasi tujuan bisnis dan sasaran dari Tokopedia itu diselaraskan dengan enterprise goals atau AG atau EG yang mengacu pada standarisasi COVID 2019 yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang ada 4 itu teman-teman, berdasarkan modul COVID 2019 yaitu Framework, Introduction, and Methodology, serta disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, strategis perusahaan Tokopedia. Dan berikut ini adalah detail mapping enterprise goals yang diperoleh berdasarkan visi dan misi Tokopedia, yang kemudian dihubungkan dengan 4 perspektif yang sudah saya sebutkan dari awal atau balance scorecard atau BSC, yang berdasarkan kerangka kerja COVID 2019. Langsung saja kita ke mappingnya. Yang pertama itu ada visi, menjadi platform yang memungkinkan siapa saja di mana saja untuk memenuhi bisnis online. Referensinya EG8. Dan enterprise goals-nya adalah optimization of internet business process functionality, balance scorecard internal. Yang kedua ada visi, membangun ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan. Referensinya EG12. Dan enterprise goals-nya adalah management digital transformation progress, dan balance scorecard-nya adalah learning and growth. Yang ketiga, visi,
menyediakan akses mudah terhadap produk dan layanan untuk semua kalangan masyarakat. Referensinya adalah EG5 dan enterprise goals-nya adalah customer oriented service culture dan balance-nya adalah customer. Yang keempat, visi mendorong transformasi digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Referensinya EG9, enterprise goals-nya adalah optimization of business process cost, dan balance scorecard-nya adalah internet. Yang kelima, atau yang terakhir dari visi perusahaan Tokopedia, menjadi pelopor dalam membangun Indonesia lebih baik melalui teknologi internet. Referensinya diambil dari EG13 dan enterprise goals-nya adalah product and business innovation. Balance scorecard-nya adalah learning and grow. Selanjutnya, misi mendukung pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Kemudian referensinya itu EG9 dan enterprise goals-nya adalah optimization of business process cost dan balance scorecard-nya adalah internal. Yang ketujuh, memberdayakan pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar nasional maupun global. Referensinya adalah EG1, enterprise goals-nya adalah portfolio of competitive product and service, dan balance scorecard-nya adalah finansial. Yang ke-8, misi menghilangkan hambatan dalam memulai dan mengembangkan bisnis secara online. Referensinya EG8 dan enterprise goals-nya adalah optimization of internet business process functionality dan balance scorecard-nya adalah internal. Yang 9 ada misi menyediakan teknologi dan layanan yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Referensinya EG6 dan ini adalah dan enterprise goals-nya adalah business service and continuity available. Dan balance scorecard-nya adalah customer. Dan yang terakhir, misinya menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi digital. Referensinya adalah EG2 dan enterprise goals-nya adalah manajemen business rights. Kemudian balance scorecard-nya adalah finansial. Dan dapat dilihat hasil identifikasi enterprise goals yang tadi sudah saya jelaskan dan sebutkan tadi itu dilakukan dengan mengacu pada visi misi instansi yang diteliti, yaitu perusahaan Tokopedia. Dan didapat bahwa Tokopedia ini telah mencakup 3 dari 4 perspektif atau BSC yang ada di dalam COVID 2019. Dan adapun hasil pemetaan enterprise goals Tokopedia sebagai berikut, teman-teman bisa lihat saja di layar teman-teman. Ada EG1, EG2, EG6, EG8, EG12, EG5, EG9, dan terakhir ada EG13. Dan ini untuk enterprise goals-nya. Ada portfolio of competitive product and service, management business rights, business service continuity and availability, optimalisasi fungsi proses bisnis, internal, pengelolaan program transformasi digital, budaya layanan yang berorientasi pelanggan, optimalisasi budaya proses bisnis, inovasi produk, dan bisnis. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Pemetaan enterprise goals adalah mengidentifikasi alignment goals yang relevan. Proses ini mengacu pada tabel mapping COVID 2019 yang menghubungkan EG dengan AG menggunakan simbol P yaitu primary yang menunjukkan hubungan langsung dan paling penting. Contoh dari pemetaan yaitu EG08 selaras dengan EG05. Dan contoh yang lain adalah EG12 yang selaras dengan EG13. Pemetaan ini menghasilkan daftar AG yang paling relevan untuk mendukung tujuan strategis Tokopedia. Bisa dilihat ya ini, yaitu hasil pemetaan mapping dari identifikasi alignment goals. Nah, untuk memperjelas hasil pemetaan enterprise goals to alignment goals, berikut adalah detail mapping tersebut. Di sini bisa dilihat yaitu EG08 BSC dimensinya adalah internal, terus enterprise goals, optimalisasi fungsi proses bisnis internal, dan alignment goals-nya itu AG08 dan AG07. Dan seterusnya ini bisa dilihat di sini.
hasil dari pemetaan mapping enterprise goals to alignment goals. Selanjutnya yaitu ada identifikasi governance dan manajemen objektif. Adalah pemetaan AG ke governance and management objektif berdasarkan COVID 2019. Ini juga mengacu pada tabel mapping resmi COVID yang menunjukkan hubungan primer dan sekunder antara AG dan GMO. Di sini bisa dilihat hasil mappingnya. Ini AGO02 yang berhubungan dengan EDM01 dan APO012. Terus ada lagi AG07, dia berhubungan dengan EDM02 dan APO12. Ini bisa dilihat contohnya di sini hasil mappingnya. Kemudian dari mapping di atas didapatkan hasil yang sama ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di sini juga bisa dilihat hasil mappingnya. Kesimpulan proses ini penting untuk memastikan bahwa tujuan strategis Tokopedia EG dapat dicapai melalui alignment goals yang tepat. Kemudian AG tersebut dipetakan ke dalam governance and management objektif GMO sehingga dasar audit dan pengelolaan sistem informasi berdasarkan framework COVID 2019. Hasil mapping ini dapat digunakan untuk menilai kesesuaian dan efektivitas tata kelola TI di organisasi.